Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bayu Arifianto. Kali ini kita akan membahas tentang novelty, pengertian, cara menemukan, dan juga aplikasinya. Bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share, dan juga nyalakan tombol notifikasi jika video di channel ini bermanfaat. Berbicara tentang penelitian, ini tidak bisa kita pisahkan dengan novelty. Novelty ada yang mengartikan ini adalah suatu originalitas, keaslian dari penelitian kita. Ada juga yang mengatakan merupakan suatu kebaruan dari penelitian kita dibanding penelitian-penelitian yang sudah ada. Jadi kita akan membahas kenapa penting novelty. Yang pertama, dengan adanya novelty penelitian itu memastikan originalitas keaslian dari penelitian kita dibanding penelitian yang dulu, ya. Apa sesuatu yang baru yang dibawa oleh penelitian ini? Apa yang menarik yang mencoba didekati dalam penelitian ini? Bukan berarti ini merupakan baru sama sekali penelitiannya. Tentunya sudah ada topik-topik yang kita pilih, kemudian penelitiannya sudah dilakukan, kita melihat penelitian sebelumnya, kemudian kita melakukan suatu pendekatan yang berbeda mungkin, ya. Cara pandangnya berbeda dalam melihat topik ini. Nah, itu yang dimaksud sudah menjadi suatu novelty dari penelitian, ya. Untuk mendapatkan topik atau ide, Anda bisa melihat di video saya di bawah ini, ya. Jadi ini hal yang pertama, kita mencari ide penelitian, kemudian topik penelitian kita. Yang kedua, bagaimana cara kita mencari novelty, ya. Setelah tadi kita mendapatkan topik, ide penelitian kita, ialah kita harus studi literatur, ya. Nah, studi literatur ini sudah ada video yang saya buat, ya, linknya di bawah ini. Dengan studi literatur tentunya kita mengumpulkan penelitian sebelumnya, karya tulis sebelumnya yang sesuai dengan topik kita. Misalnya, ya, kalau di saya tentang keuangan syariah, ya, apa yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya pada penelitian keuangan syariah di Indonesia misalnya, ya. Nah, apa yang belum di cover, apa yang belum selesai, apa yang masih jadi perdebatan. Nah, itu yang akan kita angkat yang bisa menjadi novelty pada penelitian kita. Kemudian yang ketiga, masih tentang novelty ini, tentunya kita harus cepat, ya. Kalau Anda misalnya membuat skripsi, tesis disertasi, mendapatkan ide penelitian, ya, kemudian mencari di literatur dan melihat ini bisa menjadi novelty penelitian Anda harus cepat mendaftarkan, ya. Anda harus cepat menyelesaikan penelitian. Karena orang lain juga bisa berpikiran yang sama, ya. Kadang saya terima sharing dari mahasiswa bahwa judulnya, topiknya sudah diambil orang lain. Nah, karena kurang cepat, ya. Dalam penelitian sekarang Anda harus mencari novelty yang spesifik, yang benar-benar unik. Kemudian Anda harus cepat mengeksekusinya. Kalau mahasiswa yang harus didaftarkan skripsi, ya, judulnya. Kemudian kalau misalnya peneliti, ya harus cepat menyelesaikan penelitiannya untuk nanti dipublish, ya. Kemudian masih tentang novelty, kita harus terus mengupdate penelitian-penelitian di topik kita tadi, ya. Harus terus mengupdate apakah ada penelitian yang baru yang mungkin mirip dengan kita. Nah, kemudian kita masukkan juga di penelitian kita. Tapi kita tetap harus ada novelty yang berbeda, ya, dari penelitian yang ada. Kemudian saya akan bicara mengenai aplikasi, ya, aplikasi dari novelty pada artikel, ya. Misalnya pada artikel saya di sini, ya, Equity Financing and Debt-Based Financing Evidence from Islamic Microfinance Institution in Indonesia. Nah, di sini kita lihat sebelum saya menemukan novelty pada artikel ini, tentunya saya sudah studi literatur sebelumnya tentang pembiayaan syariah, ya, terutama pembiayaan bagi hasil dan non bagi hasil. Sampai mana penelitian tentang topik ini dilakukan, ya? Apakah sudah ada penelitian empiris, nah, yang membandingkan misalnya dampaknya, dan saya rasa yang saya lihat masih sedikit atau bahkan belum ada, sehingga ini menjadi novelty pada artikel ini, ya. Dapat dilihat di sini bahwa artikel ini mencoba untuk menginvestigate, ya, dampak pembiayaan bagi hasil dan non bagi hasil pada rural household di Indonesia, ya, terutama dengan indikator
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, dalam hal ini consumption dari nasabahnya, ya. Nah, ini yang menjadi novelty pada artikel ini. Kemudian pendekatannya dengan metode difference in difference juga, ya, terutamanya double difference in difference. Kemudian juga dengan memasukkan kontrol variabel sehingga bisa memastikan bahwa hasilnya tidak bias, ya. Nah, ini salah satu contoh aplikasi bagaimana kita menemukan novelty. Nah, kalau mau cerita sedikit, novelty pada artikel ini tentunya diambil dari disertasi saya yang juga secara umum melihat tentang pembiayaan bagi hasil dan non bagi hasil, ya. Dan kalau dilihat pada disertasi saya, ya, bisa diakses di sini. Ini saya juga mengupas secara dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dan selama mengerjakan disertasi selalu memonitor update penelitian yang terkait dengan pembiayaan bagi hasil dan non bagi hasil di institusi keuangan syariah untuk melihat apakah penelitian saya ini masih ada novelty-nya, ya. Kalau ternyata sudah ada yang meneliti hal yang sama, ya kita harus mencoba mencari lagi apa novelty dari penelitian ini, ya. Nah, ini memang tantangan dalam melakukan penelitian. Jadi yang pertama tadi kita harus tahu bahwa novelty ini penting karena terkait orisinalitas dan relevansi dari penelitian kita. Kemudian yang kedua, mencari literatur yang tepat, ya, kemudian membaca literatur sebanyak mungkin, ini juga perlu teknik, ya. Kemudian setelah itu kita harus mencari ide, mencari novelty, mencari hal yang belum dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita terus memonitor penelitian pada topik kita ini, ya, terutama yang sangat spesifik ini, ya. Jangan sampai novelty yang sudah kita temukan ini sudah dilakukan oleh orang lain. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.